Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi ukuran penyebaran lainnya. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Risma Ma'rifatul Ulumi, Titalia Ayumazah, Saadah Nurul Umah, dan Diki Sutranggono. Simak penjelasan dari kami ya. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu range interkuartil. Jangkauan interkuartil sering disebut juga rentang interkuartil atau biasa disebut interkuartil range. Disebut juga hamparan, yaitu selisih antara kuartil atas K3 dan kuartil bawah K1 yang dituliskan dengan rumus H sama dengan K3 dikurangi K1. Berikut ini merupakan contoh soal di data tunggal di mana penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Mas Diki. Langsung ke contohnya ya. Untuk rumus data tunggal yaitu K3 dikurangi K1. Langsung ke contoh soal ya, biar gampang. Sebelum mencari K3 dan K1, kita harus mencari K2 atau titik tengahnya ya. Kita hitung datanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik tengahnya itu di sini. Antara angka 16 dan 17. Setelah ketemu K2-nya yaitu angkanya 16 dan 17. Ini tuh dijumlah. Berarti 16 ditambah 17 setelah 17 lalu dibagi 2 sama dengan 16 tambah 17 sama dengan 33 lalu dibagi 2 hasilnya 16,5. Setelah ketemu K2 nya atau titik tengahnya, kita mencari K1. Untuk mencari K1 yaitu sebelah sini, sebelah kiri, dihitung dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti tengah-tengahnya di sini antara 14 dan 15. Kita jumlah ya seperti ini. Berarti K1 sama dengan 14 tambah 15 lalu sama dibagi 2 sama dengan 14 tambah 15 sama dengan 29 lalu dibagi 2 sama dengan 14,5. Untuk mencari selanjutnya mencari K3 nya. Untuk K3 nya itu sebelah kanan, sebelah sini. Kita hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4. Berarti titik tengahnya yaitu berada di sini, pas di sini antara 17 dan 18. K3 sama ya, dijumlah seperti ini. K3 17 tambah 18 lalu dibagi 2. 17 tambah 18 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Jadi jangkauan interkuartilnya jangkauan interkuartilnya yaitu kan tadi kan rumusnya K3 dikurangi 1. Nah, tinggal dijumlah saja. K3 nya ini hasilnya 17,5 dikurangi K1 nya yaitu 14,5 yaitu sama dengan hasilnya 3. Selanjutnya merupakan contoh kedua penyelesaian dari data kelompok. Simak penjelasannya. Pembahasan selanjutnya yaitu jangkauan interkuartil data per kelompok. Untuk rumus K1 nya adalah DB ditambah 1/n per 4 dikurangi sigma fs dibagi fk1 dikali panjang kelas. Untuk mencari frekuensi kumulatif, kalau di sini 10 tetap ditulis 10 untuk barisan pertama. Yang kedua 10 ditambah 8 hasilnya 18. 18 ditambah 4
hasilnya 22. 22 ditambah 8 hasilnya 30. 30 ditambah 10 hasilnya 40. Nah, untuk 40 ini adalah N. N sama dengan 40. Untuk pengerjaannya kita pertama tulis 1 N per 4 sama dengan 1 N yang 40 berarti dikali 40 dibagi 4 sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Karena di sini 10 dan di sini 10, berarti kelas kuartilnya berada di sini. Selanjutnya yaitu TP. TP adalah tepi bawah. Karena kelas kuartilnya berada di sini, di atas, berarti TP-nya itu di sini 12. Nah, 12 lalu dikurangi 0,5 sama dengan 11,5. Selanjutnya yaitu sigma Fs. Karena setelah sebelum angka 10 tidak ada angkanya, berarti kita tulis 0. Selanjutnya yaitu FK 1. Karena FK yang satunya berada di sini, berarti frekuensinya 10, berarti kita tulis 10. Selanjutnya yaitu panjang kelas. Untuk panjang kelas ini dikurangi ini, berarti 17 dikurangi 12 sama dengan 5. Jika ini sudah ketemu, kita tinggal pindahkan sesuai dengan rumusnya ini. Nah, jadi K1 sama dengan TP hasilnya 11,5 ditambah 1N hasilnya ini 10, lalu dikurangi frekuensi sebelumnya itu 0, lalu dibagi 10 dikali 5 sama dengan 11,5 ditambah 10 bagi 10 dikali 5 sama dengan 11,5 ditambah 5, hasilnya itu 16,5. 11,5 ditambah 5 berarti 16,5. Jadi K1 hasilnya 16,5. Selanjutnya mencari K3 nya. Untuk K3 nya rumusnya seperti ini. Lanjut ke pengerjaannya. N nya tadi 40, berarti 3 kali 40 dibagi 4, 3 kali 40 sama dengan 120, 120 bagi 4 sama dengan 30. Untuk mencari kelas K3 nya, yaitu kan hasilnya 30 dan di sini pas 30, berarti kelas 3 nya yaitu di sini. Untuk TP 27, TP di sini, karena TP bawah berarti di sini 27 dikurangi 0,5 sama dengan 26,5. Untuk frekuensi sebelumnya itu 22, karena di sini 30 berarti sebelumnya itu 22. Untuk FK3 nya berarti karena 8 berarti di sini 8. Untuk panjang kelas tetap 5. Nah, setelah ketemu ini kita samakan dengan rumusnya, itu ini. Nah, ini K3 sama dengan 26,5 ditambah 30 dikurangi 22 dibagi 8 dikali panjang kelas 5. Hasilnya 26,5 ditambah 8 per 8 dikali panjang kelas 5.
selanjutnya hasilnya 26,5 ditambah 5 sama dengan 31,5. Jadi jangkauannya yaitu K3 dikurangi K1. Untuk K3 ini hasilnya 31,5, untuk K1 ini hasilnya 16,5. Jadi 31,5 dikurangi 16,5 sama dengan 15. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, dari materi tersebut kami memiliki 2 kuis. Teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan untuk melatih kepemahaman masing-masing. Memasuki materi yang kedua yaitu deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah mengukur variabilitas data dengan menentukan rata-rata hitung interkuartilnya. Untuk menghitung deviasi kuartil data tak berkelompok maupun data yang telah berkelompok, dipakai rumus sebagai berikut. Q-D sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Langsung saja memasuki contoh pertama pada data tunggal, penjelasan akan disampaikan oleh Mbak Saada. Di sini terdapat contoh soal data tunggal, di mana dalam contoh ini memiliki nilai 5, 6, 7, 8, 9 dengan frekuensi 2, 7, 6, 10, 5. Langkah pertama untuk mencari deviasi kuartil di sini kita harus mencari nilai n-nya dulu, di mana n merupakan jumlah keseluruhan frekuensi. Nah, di sini dapat dijumlah nilai frekuensinya, di mana 2 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 30. Nilai n-nya yaitu 30. Kemudian setelah nilai n-nya diketahui, kita cari nilai kuartil satunya atau V1. Dimana untuk mencari nilai V1 dalam data tunggal ini bisa menggunakan rumus 1n dibagi 4 sama dengan 1 dikali 30, dimana n-nya tadi 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Nah, di sini sudah diketahui nilai kuartil satunya yaitu 7,5. Kemudian kita cari nilai Q3-nya atau kuartil 3-nya dengan rumus 3n per atau dibagi 4 sama dengan 3 dikali 30 dibagi 4 sama dengan 22,5. Mohon maaf ya teman-teman kalau tulisannya jelek. Kemudian di sini sudah diketahui nilai kuartil 1 dan kuartil 3-nya, sehingga sekarang kita tinggal memasukkan angka atau nilai kuartil 1 dan kuartil 3 ke dalam rumus deviasi kuartil, yaitu V-D sama dengan V3 min V1 dibagi 2. Nah, di sini nilai V3-nya yaitu 22,5 dikurangi nilai V1-nya yaitu 7,5 dibagi 2 sama dengan 7,5. Sehingga nilai deviasi kuartil dari data tunggal ini yaitu 7,5. Beralih ke contoh kedua yaitu pada data berkelompok, simak penjelasannya. Nah, di sini sudah diketahui nilai data kelompok yang sama seperti yang tertera dalam PPT. Meskipun data tunggal tadi juga sama seperti yang tertera dalam PPT. Di sini pertama kita cari nilai n-nya terlebih dahulu atau jumlah dari frekuensi, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 5, dimana jumlah dari keseluruhannya yaitu 70. Kemudian kita cari letak kuartil satunya terlebih dahulu, dimana untuk mencari letak kuartil satu ini menggunakan rumus kuartil data tunggal seperti rumus tadi, yaitu 1n per 4 sama dengan 1 dikali 70 dibagi 4 sama dengan
17,5. Kemudian kemudian di sini diketahui nilai 17,5-nya ini yaitu di sini telah diketahui nilai kuartil satunya yaitu 17,5 terletak di frekuensi kumulatif 25 ini, sehingga nanti interval kelasnya itu ada di interval kelas 50 sampai 59. Ini letak kuartil 1. Kemudian kita cari letak kuartil 2-nya. Kita cari letak kuartil kuartil 3 ya teman-teman. Kuartil 3 rumusnya sama dengan kuartil 3 pada data tunggal sebelumnya tadi, yaitu 3n per 4 sama dengan 3 dikali 70 dibagi 4 sama dengan 52,5. Nah, nilai 52,5 ini terletak pada interval kelas 70 sampai 79, sehingga letak kuartil 2-nya terletak di interval kelas 70 sampai 79. Sehingga nanti titik bawahnya yaitu titik bawah untuk mencari kuartil 3-nya yaitu 69,5. Di sini setelah kita mencari letak kuartil 1 dan kuartil 3-nya itu berapa, di sini kita lanjut untuk mencari nilai kuartil 1 dan kuartil 3. Dimana untuk mencari nilai kuartil 1 yaitu menggunakan rumus kuartil pada data kelompok, yaitu TB plus atau ditambah 1 per 4 n 1 per 4 kali n min FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi FI1 dibagi FI1, di mana FI1 ini merupakan frekuensi kelas kuartil. Saya ulangi lagi, dibagi FI1, kemudian terkurung dikali P atau panjang kelasnya sama dengan TB titik bawah kuartil 1, di mana kelas interval kuartil 1 ini terletak pada kelas 50 sampai 59, sehingga TB-nya yaitu 49,5. 49,5 ditambah 40 1 per 4 dikali 70. N-nya tadi 70 dikali 70 min frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 berarti 12, berarti dikurangi 12 dibagi FI1 yaitu frekuensi kelas kuartil 1 berarti 13 kurung dikali panjang kelas. Di sini panjang kelas kuartil 1 interval kelasnya itu kan 50 sampai 59, berarti panjang kelasnya itu 10 sama dengan 53,73. Nah, di sini sudah diketahui nilai kuartil 1-nya yaitu 53,73. Kemudian kita cari nilai kuartil 3-nya. Rumus untuk mencari kuartil 3 itu sama dengan kuartil 1, yaitu TB ditambah 1 per 4 N dikurangi FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 dibagi F I3 tutup kurung dikali P sama dengan di sini titik bawah dari kuartil 3 itu 69,5 karena kelas interval pada kuartil 3 itu kan 70 sampai 79, sehingga titik bawahnya itu 69,5. Kemudian ditambah buka kurung 1 per 4 dikali
70 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 berarti 50 frekuensi kumulatifnya. Kemudian dibagi frekuensi kelas kuartil 3 berarti frekuensi pada kuartil 3 ini 15 ya teman-teman. Kemudian untuk kurung dikali panjang kelasnya, panjang kelas kuartilnya itu tadi 10 sehingga sama dengan 71,17. Nah, di sini sudah diketahui nilai kuartil 3 yaitu 71,17 dan nilai kuartil 1-nya yaitu 53,73. Setelah nilai kuartil 1 dan kuartil 3-nya diketahui, kita langsung saja mencari nilai deviasi kuartilnya menggunakan rumus yang sama dengan rumus deviasi kuartil pada data tunggal, yaitu VD sama dengan V3 min V1 dibagi 2 sama dengan, nah ini tadi nilai kuartil 3-nya yaitu 71,17, kita masukkan 71,17 dikurangi nilai kuartil 1-nya yaitu 57,73 dikurangi, maaf 53,73, nilai kuartil 1-nya 53,73, kemudian dibagi 2 sehingga nilai VD-nya sama dengan 8,72. Nah, nilai deviasi kuartil dari data kelompok yang tertera dalam PPT dan yang tertera dalam video ini yaitu 8,72. Ini nilai deviasi kuartil. Teman-teman, seperti pada materi sebelumnya, di sini kami juga memiliki 2 kuis. Teman-teman dipersilakan untuk mencoba mengerjakan pada buku atau lembaran masing-masing. Nah, kali ini kita memasuki materi yang ketiga, yaitu jarak persentil. Jarak persentil adalah selisih antara persentil ke-90 atau P90 dengan persentil ke-10 atau P10, dituliskan dengan rumus JP10 dikurangi 90 sama dengan P90 dikurangi P10. Berikut contoh soal pada data tunggal, penjelasan akan disampaikan oleh Mbak Titalia. Contoh soal untuk data tunggal. Nah, diketahui angkanya 5, 7, 9, 4, 3, 4, 7, 8, dan 7. Nah, tentukan JP. Langsung saja kita ke rumus dari data tunggal. Dari materi sebelumnya pernah dijelaskan, tapi alangkah baiknya kita menulis kembali. 1 sama dengan data ke I N plus 1 dibagi. Langsung kita mencari dari letak P10 sama dengan data ke I-nya adalah 10, N-nya adalah 10 plus 1 dibagi 100 sama dengan 110 dibagi 100, hasilnya adalah 1,1. Nah, lanjut kita ke letak dari P90. Data ke 90, N-nya adalah 10 plus 1 dibagi 100, hasilnya adalah 990 dibagi 100, hasilnya adalah 9,9. Karena hasilnya adalah koma, jadi kita interpolasi linear. Nah, interpolasi linear ini dari materi sebelumnya juga pernah dijelaskan rumusnya. Jadi langsung saja kita mengerjakan, yaitu P10 sama dengan X1 plus 0,1 dalam kurung X2 min X1 tutup kurung sama dengan 3 plus 0,1 kali 4 min 3, hasilnya adalah 3,1. Untuk P 90-nya sama dengan X9 plus 0,9 kali X10 min X9, hasilnya adalah 8 plus 0,9 kali 9 min 8, hasil terakhir adalah 8,9. Jadi JP dari data di atas adalah JP10 min 90 sama dengan P90 min P10 sama dengan 8,9 min 3,1. Hasilnya adalah 5,8. Selanjutnya, memasuki contoh kedua pada data berkelompok. Simak penjelasannya. Nah, untuk contoh soal yang kedua adalah dari data kelompok. Langsung saja untuk kita mencari letak P90 dan P10 seperti pada contoh data tunggal tadi.
letak P 90 sama dengan 90 kali 100 plus 1 dibagi 100 sama dengan 9090 dibagi 100 hasilnya 90,9. Nah, dan untuk letak P10 sama dengan 10 kali N nya 100 ditambah 1 dibagi 100 hasilnya adalah 1010 dibagi 100 sama dengan 10,1. Untuk selanjutnya, rumus dari data kelompok persentil adalah PI sama dengan TB plus I bagi 100N dikurangi FK dibagi FI kali P. Keterangannya, TB adalah TB bawah kelas persentil, I adalah bilangan bulat kurang dari 100, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas, FI frekuensi kelas persentil, dan P adalah panjang kelas interval. Baik, langsung saja kita mengerjakan dari P10 sama dengan untuk tepi bawah kelas persentilnya ada 62,5, I-nya ada 10, N ada 5, dibagi 18, P-nya adalah 3. Jadi 62,5 ditambah 15 bagi 18 sama dengan 62,5 ditambah 0,83, hasilnya adalah 63,33. Nah, untuk P90-nya, tepi bawah ada 68,5, dan gulung 90 min 65 dibagi 27 dikali 3, sama dengan 68,5 ditambah 75 bagi 27, sama dengan 68,5 ditambah 2,78, hasilnya adalah 71,8. Jadi, CP10 min 90 sama dengan P90 min P10 sama dengan 71,28 min 63,33, hasilnya 7,95. Pada materi kali ini kita juga memiliki 2 kuis. Jangan lupa teman-teman untuk mencoba mengerjakan supaya teman-teman tahu sampai mana ke pemahaman diri masing-masing. Alhamdulillah, ketiga materi sudah kami sampaikan. Bagi teman-teman yang kurang mengerti atau kurang bisa memahami materi yang telah kami sampaikan, bisa ditanyakan, dan kami mengingatkan kepada teman-teman untuk mengerjakan kuis-kuis yang telah kami berikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.